story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. It is the rest of your story, who you choose to be. Kalau teman-teman nonton video yang ini tentang 4 sumber gerak semesta, di video ini sudah saya jelaskan tentang 4 sumber gerak secara spiritualisme. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua adalah kebutuhan, kemudian cinta dan ketaatan. Sedangkan keinginan itu terbagi menjadi 3. Ada keinginan yang dalam konsep hawa, ada keinginan yang dalam konsep syahwat, dan ada keinginan yang dalam konsep nafsu. 4 sumber gerak semesta ini akan berkaitan dengan 4 obat dan asal-muasal penderitaan hidup versi filsafat Buddha. Kalau kita belajar filsafat Buddha tentang penderitaan atau tentang keinginan, setidaknya kita bisa mengerti bahwa Buddha itu mengajarkan tentang 3 hal dalam konsep keinginan yang sudah saya jelaskan sedikit di video yang tadi. Kalau keinginan dengan kebutuhan kan teman-teman sudah paham ya, kalau misalnya sudah nonton video yang ini. Bahwa keinginan adalah kebutuhan yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan kapasitas, tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan porsi. Maka kita akan menjadikan yang awalnya kebutuhan menjadi keinginan. Dan dengan keinginan inilah penderitaan itu akan muncul. Secara mendalam, Buddha mengajarkan pada umat manusia bahwa keinginan sendiri ini terbagi menjadi 3 hal yang lebih rumit. Dan 3 hal ini sebenarnya ketika kita sudah memahami atau bahkan bisa mengalami, mengamalkan, kita akan menjadi seperti apa yang diharapkan oleh Buddha, yaitu terlepas dari penderitaan, samsara, dukkha ya, atau karma. 3 hal yang mendalam dari keinginan itu adalah yang pertama, kita menjaga jarak dari keinginan benda-benda atau hal-hal. Misalnya kita mau makan, lapar nih, kita mau makan. Sebenarnya kebutuhannya kan makan gitu, yang baik, yang halal, bersih dan sebagainya. Tapi karena kita ada keinginan mau makan apa, makan di mana, makan dengan siapa, dan sebagainya, itulah yang menjadikan penderitaan muncul dalam pikiran kita. Seperti definisi yang tadi, bahwa keinginan adalah kebutuhan yang melampaui batas. Itu yang pertama, dan ketika kita mengamalkan, menjaga jarak dari keinginan benda-benda atau hal-hal, pengen pergi ke sini, pengen piknik ke sana, pengen healing kemana gitu. Sedangkan kemampuan nggak ada gitu ya. Apalagi sering posting foto-foto yang menyenangkan, padahal hutang 100-200 ribu belum bayar gitu ya. Yang kedua, yang tidak kalah rumitnya dari menjaga jarak keinginan benda-benda atau hal-hal adalah menjaga jarak dari rasa ingin. Ketika perasaan keinginan itu muncul dalam pikiran, kita udah imun. Ketika rasa ingin itu muncul, itu sudah teridentifikasi dan kita sudah memiliki formulasinya untuk menjaga jarak dari rasa ingin itu. Dalam hal ini, orang yang menjaga jarak dari keinginan benda-benda atau hal-hal itu sudah cukup hebat katakanlah. Itu sudah cukup disiplin hidupnya. Baik sikap hidup dari hati, pikiran, atau bahkan lisan ya. Apalagi orang-orang yang sudah bisa menjaga jarak dari rasa ingin. Itu sudah sangat damai sekali pikirannya. Berkaitan dengan kedamaian pikiran ini, apa yang akan saya jelaskan di video selanjutnya tentang spektrum cahaya, yaitu di spektrum cahaya jingga, itu berkaitan dengan kedamaian hati. Kalau dalam konsep di Quran, kita menyebutnya sebagai la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan kesedihan terhadap dunia
dalam hati seseorang tersebut. Itu yang kedua ya, menjaga jarak dari rasa ingin. Yang ketiga, yang terakhir dan ini paling rumit adalah menjaga pikiran agar tidak berpikir karena keinginan. Jadi bahkan berpikir pun kita bukan atas dasar keinginan. Kembali lagi ke video yang ini. Berpikir saja atau bahkan bersitan hati itu bukan karena keinginan, melainkan kebutuhan atau cinta dan ketaatan. Ketaatan pada siapa? Ya ketaatan pada Tuhan atau harmonisasi hukum alam. Dalam versi Buddha, agar kita tidak terjebak dalam samsara atau karma ya, sebab akibat. Kita menanam apa, kita panen apa. Kita menanam keburukan, ya kita memanen keburukan juga. Inilah yang diharapkan Buddha pada umat manusia, agar mereka bisa menjaga jarak dari keinginan, kemudian hidup minimal dengan kebutuhan atau bahkan cinta dan ketaatan yang akan menjadikan hati manusia atau pikiran manusia bahagia atau terbebas dari penderitaan. Terbebas dari penderitaan itu bukan berarti kita tidak bisa sedih atau tidak bisa menangis lagi. Kita bisa menangis karena menangis itu kondisi fisiologis ya yang terjadi dengan tubuh kita secara biologis. Tapi ketika kita stres, frustasi, depresi itu adalah kondisi psikologis. Beda antara kondisi fisiologis, tubuh, biologis, dan kondisi psikologis. Saya sudah pernah bercerita tentang orang tua yang usianya 97 tahun gitu, yang sudah lahir di zaman Indonesia ketika dijajah Belanda, dan ratu Belandanya adalah ratu. Dia sudah lahir di zaman itu. Dan usianya sekitar 96-97 tahun. Ketika si kakek-kakek ini membenarkan pagar rumah yang dari bambu, tangannya itu tergores dan darahnya mengalir. Secara fisiologis itu sangat sakit gitu. Tapi secara psikologis, kata kakek itu biasa aja. Kepedihannya di pikiran itu tidak terasa. Itulah mungkin yang disebut Buddha sebagai menjaga jarak dari rasa ingin. Pikirannya itu sudah imun. Rasa ingin sudah teridentifikasi dan pikirannya tidak tersiksa dengan rasa ingin itu, seperti tidak tersiksanya pikiran kita ketika terluka secara fisiologis. Sebaliknya, ketika kita sudah tidak bergerak dengan keinginan, kita sudah bergerak dalam hal kebutuhan, sumber gerak kebutuhan, ini bisa melebar, bisa meluas. Bukan hanya kebutuhan diri kita sendiri, tapi juga kebutuhan semua manusia atau banyak orang, atau bahkan alam semesta. Dalam singkat kata, keadilan. Ketidakadilan secara pikiran dan hati inilah yang menjadikan kita sering merasakan penderitaan. Apa sumber derita versi Buddha dan juga obatnya? Yang pertama adalah duka atau frustasi atau tertekan atau depresi. Ini kondisi ketika kita biasanya sulit untuk menerima kenyataan. Kita menolak kenyataan. Apalagi ketika kehidupan terasa begitu pahit ya. Kondisi kita tidak menerima kenyataan inilah menolak mengalir. Kita melawan arus, kita menabrak dinding. Ya tentu saja secara fisiologis kalau kita menabrak dinding ya kita sakit gitu ya. Kalau misalnya kita naik motor atau naik mobil lewat jalan forbidden, kira-kira itu gimana? Itu pasti stres banget kan, melawan arus. Sedangkan apa yang diajarkan Buddha adalah segala sesuatu mudah muncul dan mudah hilang, mudah datang dan mudah hilang. Semua berubah, mudah berganti, semuanya bergilir, dan tidak ada yang tetap, tidak ada yang abadi dalam konteks benda atau hal-hal yang nampak. Hampir sama dengan filsafat Stoik bahwa kita semua ini bisa jadi hari ini kita punya apa, besok kepunyaan kita itu bisa menjadi milik orang lain. Satu-satunya yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain katanya adalah hati kita
atau amal kita, katanya begitu. Bagaimana caranya kita mengobati depresi atau frustasi, pikiran yang seringkali menolak kenyataan? Maka belajarlah menerima, maka belajarlah berdamai dengan diri kita sendiri. Katakan pada diri kita sendiri, aku menerimamu ketika baik. Bagaimana mungkin aku tidak menerimamu ketika engkau buruk, wahai diriku sendiri. I love you, whatever you are. Apalagi ketika kita menjatuhkan diri kita pada keimanan bahwa segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan itu baik untuk kita. Kenapa? Ya karena Tuhan Maha Baik. Hanya saja keinginan sekali lagi atau nafsu atau hawa kita menjadikan apa yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita itu nampak buruk. Kenapa? Karena tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai keinginan yang ada dalam diri kita. Dalam konsep orang-orang yang bertuhan, kita harus mengerti, harus menyadari bahwa Tuhan sudah menuliskan lengkap takdir kita, baik dan buruk. Kalau teman-teman nonton video ini ya, Filsafat Bootstrap atau video yang ini tentang konsepsi waktu ketiga, dalam konsepsi kesadaran atau Nur Muhammad dalam Hasanah Tasawuf umat muslim, segala sesuatu sudah selesai, tidak ada sebab akibat lagi di sana. Tidak ada pertanyaan mengapa Tuhan sebelumnya tidak menciptakan, kemudian punya ide untuk menciptakan, berarti Tuhan berubah dong. Pertanyaan itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena dalam konsepsi waktu ketiga, di atas konsepsi waktu kedua, yaitu relativitas Einstein, itu sudah tidak ada sebab akibat. Itu sudah nampak semuanya secara parsial, durasi hidup seseorang, durasi hidup alam semesta, bahkan sampai dimensi-dimensi yang tidak nampak oleh pandangan mata. Dan Tuhan tidak jijik, tidak merasa hina ketika menuliskan takdir-takdir buruk untuk kita. Maka faedahnya apa? Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat keindahan, bijak, mulia, tidak harus merasa sombong, tidak harus berbangga diri. Kenapa? Ya karena memang sudah ada takdir-takdir seperti itu. Sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, kita berbuat kejelekan, kita berbuat kejahatan, hal-hal yang menjijikan dan sebagainya, seharusnya kita juga tidak usah berputus asa. Kenapa? Ya kan itu juga yang menulis Tuhan. Kita hanya menjalankan saja dengan disertai ilmu. Ada hukum yang Tuhan ajarkan, termasuk dalam konteks penderitaan. Kamu akan menderita ketika menolak kenyataan, ketika tidak menerima kenyataan, ketika tidak berdamai dengan diri sendiri, baik itu pikiran ataupun hati. Yang kedua adalah konsep tresna, atau dalam bahasa Jawa tresno, cinta ya. Cinta ini ada yang berkamuflase, ada nafsu yang menganggap dirinya cinta, ada cinta yang seutuhnya. Tentang ini sudah saya jelaskan di video yang ini ya. Tresna dalam konsepsi Buddha itu berarti menggenggam, memegang, merasa memiliki. Maka inilah yang menjadikan diri kita mudah untuk depresi atau merasa menderita. Ketika kita menggenggam sesuatu yang seharusnya itu pasti berubah, itu pasti berganti. Maka ada konsep mengalir, baik itu dalam filsafat Yunani, Pantarai, atau dalam konsepsi Muslim, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mengalir selamanya. Dalam konsep fisika ada yang namanya entropi, semuanya berubah, semuanya saling menyesuaikan diri dan tidak ada yang tetap. Sama halnya baik teman-teman yang sedang pacaran, sedang tunangan, mau nikah, atau bahkan sudah menikah, sudah punya anak. Entropi atau perubahan itu harus terus-menerus disesuaikan. Dalam semua durasi itu, dalam semua pengalaman itu, pacaran, tunangan, sebelum menikah, menikah, atau punya anak, ribut atau benturan itu biasa-biasa aja seharusnya. Kenapa? Karena itu entropi.
itu sedang mengalir, jangan dilawan. Tapi kita mencari keseimbangan, mencari kesesuaian agar tidak pecah, agar tidak hancur. Maka ada yang mengatakan bahwa perang paling besar, perang paling susah, paling berat adalah perjuangan rumah tangga. Kalau perang Badar untuk orang-orang muslim ya, hebatnya seperti itu, atau perang Uhud yang Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah itu syahid dengan sangat tragis, itu belum ada apa-apanya katanya. Kenapa? Karena ada perang panjang seumur hidup. Apa itu? Pernikahan. Makanya buat yang masih jomblo mending gak usah nikah, karena nikah berat. Tapi jomblo kayaknya lebih berat ya. Yang ketiga, ini adalah samsara, kesadaran tentang sebab akibat atau konsekuensi. Kita melakukan ini, maka akan mendapatkan itu. Kita tidak melakukan ini, maka kita tidak akan mendapatkan itu. Kalau misalnya kita mengutip perkataannya Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang meninggal di teater itu, di sniper. Kalau aku diberikan waktu 6 jam untuk menebang sebuah pohon besar, maka 5 jam itu akan aku gunakan untuk mengasah gergajinya. Kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya gimana? Ibarat kita mau bertarung, kita mau bertinju, kita mau berlari, berkompetisi dan sebagainya. Maka waktu sebelum itu kita gunakan untuk berlatih. Kita gunakan untuk belajar habis-habisan. Baik itu pikiran, termasuk dari keinginan-keinginan tadi, hati, dan juga fisiologis atau tubuh kita. Ketika kita berlatih, belajar terus-menerus, maka ketika kompetisinya itu mulai, setidaknya kita sudah siap, tidak akan merasakan kaget atau depresi atau menderita dan hal-hal lain yang banyak orang mengalami selama rumah tangga mereka. Dan terakhir adalah yang nomor 4, ini tentang 8 kebaikan atau dharma yang Buddha ajarkan pada manusia. Dengan 8 kesadaran inilah, ketika kita pelajari pelan-pelan, amalkan pelan-pelan, maka kita akan sampai pada konsepsi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita akan damai, tidak ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, dan tidak ada kesedihan tentang dunia atau bahkan akhirat yang bisa menghanyutkan kita. Kita bisa tersentuh oleh kesedihan, oleh penderitaan, tapi tidak akan lama-lama. Kenapa? Karena hati kita, pikiran kita, tubuh kita itu akan selaras, menjadi damai. Dan kenapa saya pakai peci ini?